Wanita di tepi sungai dalam hutan bambu, dengan terampil memotong rebung menggunakan sabit. Tiba-tiba, pandangannya tertarik oleh benda besar di air tidak jauh darinya. Dorongan rasa ingin tahunya membawanya mendekat, dan ketika dia menyadari bahwa itu adalah motor Honda yang terseret banjir, gelombang kebahagiaan yang sulit diungkapkan muncul di dalam hatinya. Perlu diketahui, di tanah yang sederhana ini, ada peraturan tak tertulis bahwa barang yang ditemukan di sungai bisa dianggap milik sendiri. Tangan wanita itu bergetar penuh semangat, dia tidak sabar untuk menerjang air. Ingin melihat lebih dekat, air sungai sedingin es menusuk tulang. Namun saat ini, dia sama sekali tidak memperhatikan, penuh harap pada motor ini. Mendekati motor, wanita itu mulai mengamati dengan seksama. Dari luar, meskipun bodi motor ada sedikit goresan dan kotoran, secara keseluruhan masih cukup utuh. Namun, jelas sekali, motor itu sudah terendam dalam air untuk waktu yang lama. Adapun dari mana ia dibawa banjir, tidak dapat ditelusuri. Tapi saat ini, semua itu tidaklah penting, karena sekarang motor itu adalah miliknya. Ketika wanita itu dengan penuh sukacita membersihkan ranting dan rumput kering di sekitar motor, suara menggelegar dari motor menggema menjauh dalam keheningan. Ternyata itu adalah Pak Wang yang lewat dengan mobilnya. Pak Wang melihat sosok wanita yang sibuk di dalam air. Tanpa berkata apa-apa, ia menghentikan mobilnya dan melompat ke dalam air untuk membantu. Meskipun Pak Wang sudah agak tua, tetapi kekuatan dorongnya tidak kalah dengan pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Dengan bantuan Pak Wang, mereka berhasil mendorong motor Honda yang terseret banjir ke tepi sungai yang kosong dan rata. Wanita itu dengan penuh rasa terima kasih menatap Pak Wang, matanya penuh dengan rasa syukur yang tulus, sementara Pak Wang hanya tersenyum polos. Selanjutnya, wanita itu mulai serius membersihkan kotoran yang menempel di badan motor, tidak ada sudut yang terlewatkan. Pak Wang memegang prinsip membantu orang sampai tuntas. Selama wanita itu membersihkan, ia terus membantu menjaga agar motor tidak terjatuh. Setelah wanita selesai membersihkan, Pak Wang bahkan secara sukarela mengendalikan bagian depan, sedangkan wanita itu mendorong dari belakang, keduanya bekerja sama dengan baik. Langkah demi langkah mereka mendorong motor Honda itu ke jalan raya. Namun, Pak Wang karena sudah berjanji dengan ibu-ibu di desa sebelah untuk bermain kartu malam ini, tidak dapat melanjutkan membantu, lalu ia pergi sendiri. Melihat punggung Pak Wang yang pergi, hati wanita itu dipenuhi rasa terima kasih, tetapi saat itu, ia juga tidak bisa memikirkan lebih jauh. Karena motor yang beratnya lebih dari 100 kg ini masih menunggu untuk didorong pulang, dia menarik napas dalam-dalam, memegang stang dengan erat, langkah demi langkah bergerak menuju rumah, sepanjang jalan berlubang dan tidak rata. Tetapi dia sama sekali tidak mundur, menggigit gigi, dengan keras mendorong motor tersebut pulang. Setibanya di rumah, wanita itu sudah kehabisan tenaga tersengal-sengal, baju yang basah kuyup oleh keringat, tetapi dia bahkan tidak sempat minum seteguk air dingin, buru-buru mengambil selang air bertekanan tinggi, bersiap untuk mencuci motor itu dengan bersih. Karena dia tahu betul, waktu mendesak, dia harus segera memperbaiki motor tersebut untuk mengetahui apakah masih bisa berjalan normal. Aliran air dari selang bertekanan tinggi sangat kuat, seketika membersihkan kotoran dan lumpur di motor sampai bersih. Setelah dicuci dan dijemur, wanita itu mencari alat, memulai pekerjaan perbaikan yang sebenarnya. Dia pertama-tama melepas busi, mengamati dengan teliti. Dari penampilan busi tersebut, selain sedikit hitam, tidak ada tanda-tanda air. Ini menyalakan secercah harapan di hati wanita itu. Kemungkinan mesin tidak kemasukan air. Dia dengan hati-hati membersihkan kotoran di sekitar busi dengan handuk, lalu memasang kembali busi dan menutup tutup tinggi. Setelah menyelesaikan langkah ini, wanita itu tidak sabar untuk mencoba menyalakan. Dia menarik napas dalam-dalam, menginjak pedal starter dengan kuat. Namun mesin tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyala. Wanita itu mengerutkan kening, terbenam dalam pikirannya. Setelah berpikir, dia curiga bahwa bahan bakar di dalam tangki terkena air. Tanpa ragu dia mengalirkan bahan bakar dari tangki, hati-hati memasukkannya ke dalam botol. Lalu dia melepas karburator untuk diperiksa. Ketika dia membuka tutup karburator, pemandangan di depan matanya membuatnya terkejut. Di dalamnya ternyata ada banyak pasir dan lumpur. Untuk memeriksa apakah masih ada potensi bahaya yang tersembunyi, dia melepas satu persatu saringan dan beberapa komponen lainnya. Saat dia membuka baut di samping saklar karburator, wanita itu menemukan bahwa di dalamnya menumpuk banyak pasir dan kotoran. Kotoran ini sangat mempengaruhi kinerja normal karburator. Wanita itu tidak ragu sedikitpun. Dia menuangkan sedikit bahan bakar yang baru saja dikeluarkan dari tangki, mulai membersihkan setiap bagian karburator dengan teliti. Dari bahan bakar yang dituangkan, tidak sulit untuk melihat bahwa wanita itu adalah seorang yang pandai mengelola rumah tangga. Dia sangat paham bahwa setiap tetes bahan bakar sangat berharga, jadi selama proses pembersihan, dia berusaha menghemat penggunaannya. Tangan wanita itu dengan lincah mengatur bagian-bagian, tatapannya fokus dan tegas. Dia membersihkan setiap sudut dengan hati-hati, tidak melewatkan satu kotoran pun yang kecil. Setelah berusaha keras, karburator akhirnya bersih. Wanita itu dengan terampil merakit kembali setiap bagian. Keterampilannya sangat mahir dan akurat, tidak bisa dipungkiri bahwa dia memang memiliki kemampuan. Setelah perakitan selesai, wanita itu menghubungkan karburator dengan tepat ke filter udara dan mesin, dan terakhir tidak lupa memasang katup throttle kembali serta menyambungkan selang bahan bakar. Selanjutnya,
wanita itu membuka jok sepeda motor, tetapi menemukan bahwa di dalamnya terdapat banyak genangan air pada kabel-kabel. Dia segera mengeringkannya dengan handuk dengan hati-hati, lalu sabar menunggu agar kabel di dalamnya benar-benar kering. Selama menunggu, perasaan wanita itu sangat cemas. Dia tidak tahu apakah usahanya bisa membuat motor itu hidup kembali. Setelah kabel benar-benar kering, wanita itu membawa baterai baru, mengikuti cara yang diajarkan Pak Wang sebelumnya, menghubungkan kutub negatif dan positif. Kemudian dia menuangkan bensin yang sudah dibeli sebelumnya, menekan saklar penyala, memutar gas. Pada saat itu, hati wanita itu berdebar-debar. Hanya terdengar suara ledakan, motor itu tiba-tiba menyala, suara mesin terdengar halus dan bertenaga. Dia segera mengambil ponsel untuk memberitahu kabar baik kepada Pak Wang. Setelah merasa senang, wanita itu tidak berhenti bekerja. Dia tahu perbaikan motor belum sepenuhnya selesai. Dia mulai memasang lampu depan dan lampu belakang, serta spakbor belakang, pelindung samping, dan aksesori lainnya. Setiap langkah dia lakukan dengan teliti, seolah-olah memperlakukan benda seni yang berharga. Akhirnya, pekerjaan perbaikan motor ini hampir selesai. Wanita itu terakhir memberi tekanan udara yang cukup pada roda depan dan belakang. Lalu dia menyalakan kembali untuk melakukan pengujian. Motor itu meraung dengan riang di halaman, seolah-olah menunjukkan isi hati wanita itu. Saat malam tiba, wanita itu duduk di atas motor merasakan angin sejuk menyentuh wajahnya. Dia seolah melihat hari-hari di masa depan. Dirinya mengendarai motor untuk berbelanja, menjemput anak-anak sekolah, dan mengunjungi teman-teman. Motor ini tidak hanya membawanya kenyamanan, tetapi juga membuatnya penuh harapan terhadap kehidupan.